Zimbabwe adalah negara yang terkurung oleh daratan yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, Zambia, dan Namibia. Ibu kotanya adalah Harare, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Dulunya, Zimbabwe pernah dijajah oleh Inggris, sehingga bahasa resmi yang digunakan oleh negara ini adalah bahasa Inggris. Tetapi uniknya, bahasa Inggris bukanlah satu-satunya bahasa resmi di Zimbabwe, karena negara ini memiliki sebanyak 16 bahasa resmi. Karena itu, Zimbabwe pernah mendapat rekor dunia Guinness sebagai negara dengan bahasa resmi yang terbanyak di dunia. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak mata uang. Sejak tahun 2008, ketika negara ini diterpa oleh inflasi yang sangat hebat, Zimbabwe telah menjadi negara dengan banyak mata uang. Untuk memerangi inflasi, Zimbabwe meninggalkan mata uangnya sendiri, yaitu dolar Zimbabwe, dan mulai menggunakan mata uang lain seperti dolar Amerika, Rand Afrika Selatan, Euro, dan Botswana. Sehingga secara teoritis, orang yang membeli barang menggunakan harga dolar Amerika, tetapi membayar dengan Rand Afrika Selatan, lalu mendapatkan kembalian dalam bentuk euro. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2015, yen Jepang, dolar Australia, rupiah India, dan renminbi Tiongkok juga menjadi alat pembayaran yang sah di Zimbabwe. Namun, pada tahun 2018, pemerintah Zimbabwe mengembalikan dolar Zimbabwe sebagai mata uang lokal. Pada tahun 2008 hingga 2009, tingginya angka inflasi membuat Zimbabwe terjatuh dalam pengalaman ekonomi yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Tingginya inflasi dan buruknya krisis ekonomi di tahun 2008 silam di Zimbabwe membuat mata uangnya tidak berharga. Hal ini terjadi karena Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutup defisit anggaran. Akibatnya, 35 kuadriliun dolar Zimbabwe, atau bisa dibaca dengan 35.000 triliun dolar Zimbabwe, hanya setara dengan $1 Amerika. Dengan mata uang yang hampir tidak bernilai, maka uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli 3 butir telur. Tidak berharganya mata uang dolar Zimbabwe juga memaksa bank sentral setempat untuk mencetak uang dengan pecahan yang sangat besar. Pada tahun 2009, Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas dengan pecahan 100 triliun dolar. Namun demikian, angka tersebut tidak cukup untuk digunakan sebagai ongkos naik bus umum dalam 1 minggu. Dan lucunya, karena nilai tukar yang sangat rendah, banyak masyarakat di Zimbabwe yang menjadikan uang tersebut sebagai oleh-oleh yang dijual kepada wisatawan. Merosotnya perekonomian Zimbabwe bermula dari kebijakan presidennya, yaitu Robert Mugabe, di mana beliau mengeluarkan kebijakan yang radikal mengenai distribusi lahan pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an. Pada akhirnya, negara ini mengalami kekurangan bahan pokok yang kronis. Sementara di sisi lain, Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe channel ini. Tiga orang diperkirakan tidak memiliki pekerjaan. Bayangkan ini, apabila kalian beruntung dapat bekerja siang dan malam, gaji bulanan kalian hanya $15 dan kalian harus menghidupi keluarga berjumlah 8 orang. Selamat datang di negara termiskin dan paling tidak bahagia di dunia.
Saat kami mendarat di Bandara Internasional Bujumbura, satu-satunya bandara di negara ini dengan landasan pacu beraspal, kami sangat terkejut ketika melihat tampilan informasinya. Mereka menggunakan versi demo dari sistem operasinya agar tidak mengeluarkan biaya. Di lokasi kecelakaan yang kami lihat dalam perjalanan ke hotel, sekelompok anak-anak berdiri mengelilingi seekor anjing yang tertabrak mobil. Republik Burundi, jantung dari Afrika, terletak di Great Rift Valley, di mana Afrika Timur bertemu dengan danau-danau besar Afrika. Luas negaranya hanya 27.834 km persegi. Meskipun hampir semua orang bekerja di bidang pertanian, geografi negara ini dengan banyak daerah pegunungan, sayangnya tidak cukup untuk memberi makan 12,5 juta orang. Bujumbura, sebagai kota terpadat, memiliki populasi 380.000 orang. Kami berada di distrik Buterere, di pusat kota. Hal mencolok yang pertama adalah ada banyak anak-anak di mana-mana. Anak-anak di lingkungan ini sibuk memancing. 65% penduduk negara ini berusia di bawah 25 tahun dan 45%-nya berusia di bawah 15 tahun. Hanya 3% yang berusia 65 tahun ke atas. Mereka tidak punya banyak mainan untuk dimainkan. Ada anak-anak yang memutar ban dengan tongkat, bermain board game menggunakan tutup botol bir, membuat mobil-mobilan dari botol plastik, dan bermain sepak bola menggunakan bola kempes. Menurut data PBB yang diterbitkan 10 tahun lalu, harapan hidup rata-rata penduduknya adalah sekitar 49 tahun, karena hanya 7,6% populasinya yang memiliki listrik. Terdapat tempat pengisian daya telepon di banyak tempat. Meskipun tahun 2021 sudah lewat, sebagian besar masyarakat di negeri ini masih belum menggunakan smartphone. Bahkan rekaman informasi di pesawat menunjukkan gambar dari teknologi lama. Kami berada di sawah di Buterere. Ini adalah para petani yang mencoba memberi makan kota Bujumbura. This the place Bujumbura gets the rice from. Sekitar 86% dari negara ini terdiri dari daerah pedesaan seperti ini. Hampir 90% penduduknya bekerja sebagai petani. Kami sedang dalam perjalanan untuk melihat rumah dari petani biasa di negara termiskin di dunia, di mana hampir semua orang bekerja sebagai petani. Ayo, kami baik-baik saja. Ada tunawisma yang tidak punya pilihan lain selain basah kuyup saat hujan. Kami melihat seorang anak sedang mandi, memanfaatkan air hujan. Hello, we can get in the house. Apakah ini rumah mereka? Yeah, Hanya satu kamar. yeah. It means 80 children, 2 parents. This is their bed, this one. Jadi apakah mereka membentangkan tikar ini dan tidur di atasnya? So they have another one, this is for children. So 80 children sleep on this. They took it from the garbage. The Apakah semua anak ini adalah anaknya? children belong. Siapa namanya? Berapa usia John? He's a farmer. Berapa banyak uang yang dia hasilkan per bulan? Berapa usia anak laki-lakinya yang paling besar? Apa yang dia kerjakan sekarang? He has gone to garbages to collect different things. Terima kasih atas waktu kalian. Apa yang ingin dia katakan di kamera? John yang sehari-hari menanam kacang berusaha menghidupi keluarganya dengan pendapatan $10 sebulan, dan ke-10 anggota keluarganya tidur di lantai di ruangan yang sama. Mereka bahkan tidak memiliki listrik di rumah mereka. Tetapi situasi John masih lebih baik jika dibandingkan kebanyakan orang lain yang akan kita lihat. Kita bisa menemukan orang di mana-mana di Burundi, yang merupakan negara terpadat kedua di Afrika. Terdapat 451 orang di setiap 1 km persegi, dan lebih dari 70% dari orang-orang ini hidup di bawah garis kemiskinan. 1 dari setiap 20 orang meninggal karena kekurangan gizi atau kelaparan. Saat ini, $1 AS setara dengan sekitar 2.000 franc Burundi. Namun hampir tidak mungkin untuk membeli dolar dengan harga ini. Orang-orang biasa menjual dolar di pasar gelap, dan $1 dikonversi menjadi sekitar 3.000 franc Burundi. Maka uang kertas mereka dengan nilai nominal yang paling besar, 10.000 franc, adalah sekitar $3,3 AS. Karena teknologi masa kini tidak banyak berkembang di Burundi, pekerjaan yang terdapat di negara lain tidak bisa ditemukan di sini. Kami sedang dalam perjalanan untuk melakukan wawancara dengan para profesional dari berbagai kelas masyarakat, termasuk polisi atau tukang kayu. Seseorang yang memiliki sepeda dianggap memiliki profesi di Burundi. Orang-orang ini mencoba bertahan hidup dengan membawa barang dari petani ke pasar. Seberapa jauh dia membawa barang ini?
one time they might go and get back around 9 hours. They went at 4 a.m. Mereka bertelanjang kaki, apa mereka tidak merasa sakit? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. Mereka masih lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Bertelanjang kaki, pakaian yang robek, para pengendara sepeda ini yang harus menghidupi sebuah keluarga dengan banyak anak dengan penghasilan hanya 90 sen sehari, mempertaruhkan nyawa mereka dengan melakukan perjalanan antar kota, terkadang hingga 100-150 km selama 10 hingga 12 jam setiap hari. Lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe channel ini. Negara termiskin di dunia merupakan istilah untuk negara yang dianggap memiliki kekayaan atau kesejahteraan paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Perekonomian di setiap negara di dunia sangatlah berbeda-beda. Umumnya, kekayaan dan kesejahteraan suatu negara diukur berdasarkan pendapatan domestik bruto atau PDB per kapitanya. Sebelum lanjut, ada baiknya saudara klik dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Saat ini sebagian besar negara dengan PDB per kapita terendah datang dari benua Afrika yang sebenarnya kaya akan mineral alam. Banyak hal yang membuat negara-negara tersebut menerima status sebagai negara termiskin di dunia. Mulai dari konflik berkepanjangan, masalah iklim, wabah penyakit, hingga pemerintah yang korup dan lain sebagainya. Inilah 10 negara termiskin di dunia. Niger. Niger merupakan negara terbesar di Afrika Barat. Namun, sebagian besar negaranya ditutupi oleh gurun Sahara, sehingga wilayah untuk bertani dan bermukim bagi warganya tidaklah banyak. Niger juga merupakan negara yang tidak memiliki pantai dan dikelilingi oleh daratan. Jika melihat besaran pendapatan per kapitanya yang hanya $536, maka tak heran bila Niger dijadikan sebagai negara termiskin ke-10 di dunia. Walaupun Niger memiliki wilayah negara yang luas, tapi sebagian besarnya itu hanyalah berupa gurun. Sehingga mengakibatkan sektor pertanian di Niger pun menjadi kurang bisa diandalkan. Bahkan hal ini juga semakin diperparah dengan tidak adanya wilayah perairan di sana yang bisa dijadikan sumber daya. Niger juga merupakan salah satu negara dengan curah hujan rendah, sehingga 20% luas negara yang tidak ditutupi oleh gurun Sahara pun juga sering mengalami kemarau berkepanjangan. Sierra Leone. Sierra Leone merupakan negara kecil yang terletak di Afrika Barat. Negara ini merupakan negara termiskin di dunia di peringkat 9 dengan pendapatan per kapita sebesar $518. Saat ini, hampir setengah dari jumlah penduduk Sierra Leone tinggal di bawah garis kemiskinan. Sebenarnya Sierra Leone memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berlian adalah salah satunya. Namun perang saudara pada 1991 hingga 2002 menghancurkan ekonominya. Perang ini memperebutkan industri berlian yang sangat menguntungkan di Sierra Leone. Perang ini menghancurkan hampir separuh Sierra Leone, mengakibatkan banyak rumah dan kota-kota yang hancur, baik itu dibakar ataupun terkena bom. Saat ini setengah penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Generasi unggul pindah ke negara lain dan generasi muda yang tinggal mayoritas tidak bisa menyelesaikan sekolah menengah. Madagaskar.
Di urutan ke-8 ada Madagaskar yang mana menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Madagaskar bukanlah sebuah negara yang diisi oleh hewan-hewan riang gembira seperti yang Anda saksikan pada film Penguin Madagaskar, melainkan sebagian besarnya dihuni oleh penduduk miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sebesar $515 saja. Negara yang terletak di benua Afrika ini sebetulnya memiliki sumber daya alam yang cukup, terutama pada sektor pertaniannya yang dikenal sebagai negara penghasil teh, kapas, dan padi. Hanya saja dikarenakan oleh pengelolaan pemerintahannya yang buruk ditambah dengan sejumlah konflik politik yang terjadi di sana, alhasil potensi alam yang dimiliki negara ini pun tidak bisa dimaksimalkan dengan baik, dan mengakibatkan penghasilan sebagian besar penduduknya rendah. Afghanistan. Afghanistan merupakan negara yang terkenal sebagai negara paling miskin di benua Asia. Afghanistan saat ini merupakan negara termiskin ke-7 di dunia. Afghanistan mengalami keterpurukan ekonomi dan sulit untuk bangkit kembali. Alasan utama mengapa Afghanistan sulit untuk bangkit adalah karena negara ini dilanda perang yang berkepanjangan selama beberapa dekade. Tak mengherankan bila Afghanistan berada di urutan terbawah dalam kebebasan individu dan urutan ketiga terburuk dalam hal tata kelola pemerintah. Negara ini kekurangan infrastruktur yang bisa memberikan bantuan bagi rakyat. Masyarakat di Afghanistan sulit mendapatkan akses air bersih yang merupakan sumber daya yang sangat penting. Dengan demikian, masyarakat di Afghanistan menjadi sangat menderita. Pendapatan per kapita negara Afghanistan ini hanya sekitar $499. Republik Afrika Tengah. Negara ini kaya akan sumber daya emas, uranium, dan berlian. Republik Afrika Tengah merupakan negara yang sangat kaya namun ditinggali oleh mayoritas masyarakat yang cukup miskin. Meskipun begitu, negara berpenduduk 4,7 juta jiwa ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Sekarang, dia naik ke peringkat 6 negara termiskin di dunia. Negara ini memiliki pendapatan per kapita yang hanya sebesar $480. Padahal, Republik Afrika Tengah ini sangat kaya akan sumber daya alam berlian. Hanya saja dikarenakan oleh banyaknya aktivitas pertambangan ilegal yang tidak terkendali, maraknya korupsi, hingga ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan rakyatnya, membuat negara ini pun cuman bisa sekadar menyaksikan pihak lain mengeruk kekayaan dari dalam perut buminya. Republik Demokratik Kongo. Meski menjadi negara terluas kedua di Afrika, namun Republik Kongo juga menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar $457. Sejak mendapatkan kemerdekaannya dari Belgia pada tahun 1960, kehidupan Republik Demokratis Kongo dipenuhi oleh diktator, ketidakstabilan politik, dan kekerasan. Kini, negara ini siap untuk mulai dari awal dan membangun kesejahteraan negaranya. Saat ini, lebih dari 60% penduduk Republik Demokratis Kongo hidup dengan pendapatan di bawah $2 per harinya. Selain itu, perang dan kekerasan selama bertahun-tahun telah membuat banyak masyarakatnya mengalami malnutrisi. Namun, Republik Demokratik Kongo merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya. Dengan lebih dari 80 juta hektar tanah subur dan berbagai macam sumber daya alam yang ada di bawah permukaannya, negara ini sebenarnya berpotensi untuk menjadi salah satu negara terkaya di Afrika. Mozambik. Sebetulnya Mozambik mengalami pertumbuhan ekonomi yang lancar dalam dekade terakhir.
Tapi laba tidak digunakan secara efektif untuk mengurangi kemiskinan, terutama di pedesaan yang angka kemiskinannya sangat tinggi. Mozambik merupakan salah satu negara di benua Afrika dengan ibu kota Maputo. Sama seperti beberapa negara Afrika lainnya, Mozambik juga memiliki masalah di bidang infrastruktur dasar seperti fasilitas akses terhadap air bersih yang masih minim. Meskipun demikian, sebetulnya yang menjadi penyebab utama dari kemiskinan di Mozambik bukanlah kurangnya infrastruktur, melainkan karena tingginya praktek korupsi di sana. Bahkan saking tingginya, sampai-sampai Mozambik juga dimasukkan ke dalam daftar negara terkorup di dunia. Pendapatan per kapita dari Mozambik ini sendiri adalah sebesar $455. Mozambik juga merupakan salah satu pelabuhan yang ramai dan menjadi negara dengan perdagangan yang pesat di Afrika. Namun seperti halnya Republik Afrika Tengah dan Kongo, perekonomian negara ini terhambat karena konflik politik dan keamanan akibat perang saudara. Malawi merupakan sebuah negara terpencil di tengah benua Afrika. Juga berstatus sebagai salah satu negara terkecil di benua Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir ini Malawi telah membuat kemajuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural yang cukup penting. Tahun 2000 Malawi menghadapi kondisi sulit karena bantuan IMF dihentikan. Joyce Banda, presidennya saat itu menjual beberapa aset kepresidenan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan sektor pertanian. Saat ini Malawi telah kembali menerima bantuan dari IMF dan Bank Dunia. PDB terus bertumbuh secara perlahan, didukung oleh pemerintahan yang stabil dan demokratis serta dukungan keuangan yang cukup besar dari IMF dan Bank Dunia. Meskipun demikian, kemiskinan masih meluas, ekonomi negara yang bergantung pada pertanian tada hujan sering terganggu karena masalah cuaca. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin parah. Pendapatan per kapita negara ini adalah sebesar $399. Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah negara terbaru di dunia. Negara ini baru merdeka pada bulan Juli tahun 2011. Negara baru ini juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia, dengan pendapatan per kapita yang hanya sebesar $303. Jika kita menghitung menggunakan nilai nominal, maka ini sangatlah buruk. Namun untung saja, harga barang-barang di dalam negeri cukup murah sehingga pendapatan per kapita Sudan Selatan tidak terlalu buruk. Infrastruktur dari negara pecahan Sudan ini sangat buruk, bahkan salah satu di antara yang terburuk di dunia. Hal ini, seperti yang sudah kita ketahui, memiliki dampak negatif pada perkembangan ekonomi suatu negara dan dapat menimbulkan kemiskinan. Bahkan, menurut UNDP, 80% masyarakat Sudan hidup dengan pendapatan di bawah $1 per harinya. Burundi. Burundi merupakan negara kecil yang terletak di daerah Great Lakes Afrika. Negara terkurung daratan ini merupakan negara termiskin di dunia dengan pendapatan per kapita yang hanya sebesar $264. Mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian subsisten di daerah sekitar Great Lakes untuk bertahan hidup. Kelangkaan pangan masih merupakan masalah utama. Tingkat kerawanan pangan di Burundi hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata negara di wilayah Sub-Sahara Afrika. Burundi memiliki sejarah kelam yang dipenuhi oleh konflik sosial, perang saudara, dan perang etnis. Masalah-masalah tersebut senantiasa menghambat perkembangan ekonomi dan sosial negara ini. Menurut data IMF, lebih dari 80% warga negara Burundi hidup di bawah garis kemiskinan.
Kurangnya infrastruktur, korupsi yang merajalela, dan masalah keamanan merupakan faktor utama penyebab munculnya kondisi kemiskinan ekstrim di negara ini. Oleh karena itulah, Burundi merupakan negara termiskin di dunia. Itulah 10 negara termiskin di dunia. Semoga untuk kedepannya negara-negara ini bisa semakin berkembang untuk menjadi lebih baik lagi di berbagai sektor dan semoga tingkat kemiskinan semakin berkurang.